اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan taufiknya kepada kita setelah kita menyelesaikan satu poin di bab pertama tentang kisah perjuangan para ulama dalam menuntut ilmu. Kemudian insyaallah setelah kita mengetahui tentang kisah-kisah, contoh-contoh dari para ulama, cara mereka melakukan ilmu, cara mereka untuk mendapatkan ilmu, maka di poin kedua di bab pertama ini kita akan membahas tentang beradab kepada guru. Bagi jamaah yang mungkin ingin sambil melihat materi kajian yang kita kaji, silakan mungkin bisa mengunduh buku dengan format PDF yang sudah disebarkan melalui broadcast info kajian. Teman-teman kru sudah mengirimkan berserta dengan linknya, tautannya, nanti bisa diunduh saja. Barangkali tiap usaha bisa bantu share ke teman-teman yang belum mendapatkan info tersebut. Jadi nanti teman-teman juga bisa mencetaknya sendiri. Meskipun ini buku saya dan sudah ada penerbitnya, insya Allah saya izinkan jika memang ingin mencetaknya untuk bahan belajar, untuk bahan kita mengikuti kajian ini. Karena sementara waktu stoknya sedang kosong sehingga belum bisa dibeli ataupun mungkin dibagikan. Baik, kita akan masuk pada penjelasan beradab kepada guru. Saya katakan dalam buku ini bahwa di antara sebab mendapatkan keberkahan ilmu adalah dengan beradab kepada guru atau orang yang mengajarkan ilmu. Tentang adab ini bukan hanya kepada ustadz, tapi kepada semua orang yang dianggap sebagai guru, baik itu tingkat SD, SMP, SMA, ataupun mungkin tingkat lanjutan di perkuliahan. Dengan berbagai macam nama yang berbeda, ada yang namanya guru, ada yang namanya dosen, ada yang namanya ustadz, ada yang namanya kiai, ada yang namanya syekh, macam-macam. Bahkan meskipun kita mungkin punya teman dekat, lalu mereka tidak mau dipanggil ustadz misalkan, tapi mereka dikaruniakan oleh Allah ilmu sehingga bisa mengajarkan kita ilmu, maka dia layak kita perlakukan sebagai orang yang berilmu. Kemudian bagaimana mungkin seorang bisa mendapatkan ilmu kalau dia tidak mencintai atau membenci orang yang memiliki ilmu? Di sini saya akan memberikan suatu pembiasan atau pengibaratan bahwa seseorang tidak akan bisa mendapatkan ilmu kalau dia tidak mencintai orang yang mengajarkan ilmu tersebut. Orang tidak akan mendapatkan ilmu dari orang yang mengajarkan ilmu kalau dia tidak mencintainya. Sebaliknya, orang akan mendapatkan ilmu dari orang yang mengajarkan ilmu kepadanya kalau dia mencintainya. Saya berikan suatu contoh. Ibu-ibu kalau lagi kehel, lagi kesal dengan suaminya, ketika suaminya mendekat, apa yang ingin disampaikan? Dua kemungkinan, kita yang ngusir dia atau kita yang pergi, atau kita akan tutup telinga, tidak mau mendengarkan ucapannya. Teori tidak suka itu akan berefek pada sikap. Gak mau dekat-dekat, gak mau mendengarkan yang disampaikan. Kalau bisa sana jauh-jauh, jangan dekat-dekat. Begitu pun sebaliknya ketika kita senang
dengan seseorang, ketika dia baru datang mendekat kepada kita, kita sudah siap pasang telinga, mendengarkan apa yang akan diucapkan, dan kita akan menyikapi dia dengan sikap seolah-olah kita membuat dia betah di sini. Nantilah pulangnya gampang. Kita sering kalau dikunjungi teman, apalagi teman lama, sudah tidak lama, bertahun-tahun mungkin tidak bertemu. Ketika dia mungkin pamit pulang, sudahlah gampang, nanti pulang lagi. Kita ngopi dulu, kita santai-santai dulu. Gimana caranya dia merasa nyaman, dia merasa betah, sehingga nanti kita punya upaya gimana caranya setiap ucapan yang disampaikan tidak terlewatkan. Kita lanjutkan. Dua pengkiasan tersebut ini pelajaran penting. Banyak di antara penuntut ilmu yang mengaku sebagai orang yang belajar ilmu dengan berbagai macam usia, baik itu di sekolah, di pesantren, ataupun di masjid. Tapi pulang dari belajar tersebut atau proses pembelajaran tersebut tidak dapat ilmu, tidak dapat oleh-oleh. Subhanallah, ini saya pernah alami pada tahun, ada mungkin sekitar 10 atau 12 tahun yang lalu. Ketika saya mengikuti suatu pembelajaran di Mahad di Cirebon, ada satu ustadz atau guru yang mengajarkan ilmu kepada saya yang saya kurang suka. Ini bro, pelajaran ya. Kita tidak akan pernah tahu rasanya pete kecuali kita tanya sama orang yang suka makan pete. Jangan tanya sama orang yang gak suka pete, nanti rekomendasinya tidak akan disampaikan, bahkan akan mencegah kita dari makan pete. Contoh seperti itu. Singkat cerita, saya tidak suka dengan guru tersebut. Pada waktu itu pelajaran yang disampaikan adalah tentang nahwu, alat untuk kita bisa mempelajari bahasa Arab, bisa membaca kitab-kitab para ulama. Subhanallah, ketidaksukaan itu berefek pada saya. Akhirnya pengennya bolos. Berdoa, ya Allah, semoga ustaz tersebut tidak masuk. Didoakan, tapi didoakannya dengan doa yang tidak baik. Merasa panas ketika di waktu pelajaran tersebut. Dan ternyata setiap perbuatan memiliki konsekuensi, sehingga pada saat ujian untuk pelajaran tersebut saya mendapatkan nilai yang rendah. Bukan karena ustadznya nggak suka sama saya, tapi karena saya tidak menjiwai pelajaran tersebut, tidak merasa butuh dengan pelajaran tersebut, sehingga ketika malam-malam itu mau ujian, sebelumnya saya nggak belajar, nggak memprioritaskan untuk mempelajari ilmunya yang diajarkan oleh beliau melalui kitab-kitab yang ditetapkan sebagai bahan pembelajaran atau muqarrar. Dan dari situ saya dinasihati oleh teman-teman, jangan seperti itulah. Meskipun mungkin beliau atau tidak suka, baik itu dari cara penyampaiannya atau mungkin penampilannya, tapi antum butuh dengan ilmunya. Karena mau dengan siapapun, kita nggak butuh orangnya sebetulnya, tapi butuh ilmunya. Kalau mungkin Allah tidak karuniakan saya ilmu, antum nggak akan butuh saya, kan gitu. Kita bisa cari ustaz-ustaz lain, sosok yang lain bisa mengajarkan ilmu. Di sini pelajaran penting. Subhanallah, maka kalau kita ingin mendapatkan ilmu dari seorang guru, langkah pertama berusaha mencintainya. Ingat, catatan, cinta di sini bukan seperti laki-laki dengan perempuan. Ya, saya perlu tekankan ini karena banyak tuh akhwat atau umat-umat yang ngefans ya kepada salah seorang guru misalkan, tapi akhirnya menampakkan di hadapan suaminya. Saya pernah dengar mungkin beberapa bulan yang lalu ada seorang inilah pasangan suami istri berkunjung, lalu dia menceritakan tentang sosok ustadz-ustadz yang mungkin dikagumi.
Dan dia sampai berani menceritakan tentang sosok ustadz yang dikaguminya secara berlebihan di hadapan suaminya. Ana mau deh jadi istri keduanya. Bayangkan, ini salah satu contoh cinta yang tidak benar. Ya. Posisi dia sudah punya suami, malah pengen jadi istri kedua dari ustadz tersebut. Ini nggak boleh. Cinta yang dimaksud adalah kita merasa butuh dengannya. Menghilangkan semua hal yang membuat kita akhirnya tidak suka kepadanya. Hilangkan semua itu. Kemudian peringatan ini sesuai dengan perintah Nabi SAW. Dan ternyata konsekuensi kita tidak suka kepada ahli ilmu, kepada orang yang memiliki ilmu, konsekuensinya besar. Kita dianggap bukan sebagai golongannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waliyadzubillah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif bi'alimina." Kata Nabi, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak mau menghormati yang lebih tua dan tidak mau menyayangi yang lebih muda, serta yang tidak mengerti haknya orang yang berilmu agar diutamakan pandangannya. Di hadis ini kita dikasih syarat kalau kita ingin mendapatkan anggapan sebagai golongannya Nabi. Pertama, harus selalu menghormati orang yang lebih tua. Biasakan ketika kita bertetangga, berinteraksi dengan masyarakat, bertemu dengan orang tua, siapa yang mengucapkan punten? Kita. Sebagaimana orang yang sedang berjalan berpapasan dengan orang yang sedang duduk di hadapannya, siapa yang mengucapkan salam? Yang sedang berjalan. Kita yang sedang berjalan. Yang sedang berjalan bertemu dengan yang sedang berkendara. Papasan, siapa yang mengucapkan salam? Yang berkendara. Etika seperti itu harus diperhatikan. Ini terjadi nih di Majalengka, tapi bukan di sini. Ya. Tahun 2017. Saya pernah diundang di salah satu mushola, masjid di Jatiwangi. Seorang ikhwah hubungi saya, Ustadz, berkenankah untuk meluangkan waktu membantu dakwah saya di desa saya? Saya bilang boleh, ayo kita kajian di sana. Subhanallah, begitu saya ke sana bersama kru, kita parkir motor di rumah dia, kita jalan ke masjid, ke tempat kajian itu kita jalan. Kita lewat masyarakat yang ada dengan kiri, ada sebagiannya sedang nyiram tanaman, ada yang mungkin sedang ngumpul, ibu sedang duduk-duduk di teras. Permisi Bu, permisi Pak, punten. Subhanallah, diam. Saya teringat dengan pengalaman saya di Palembang 2016 ketika daurah itu. Saya lewat, punten ya Bu, kok diem? Punten ya Pak, kok diem? Akhirnya diketawain oleh teman dari Palembang. Antum ngapain punten-punten di sini? Nah emang kenapa? Mereka nggak ngerti punten. Sehingga maksud kita sopan itu, mereka ngapain itu? Akhirnya saya dapatkan pelajaran di situ. Kalau kita mau melintas di satu jalan, ya kita tidak tahu kultur di situ, pakai bahasa umum, yaitu dengan apa istilah permisi atau assalamualaikum. Tapi kalau kita khawatir di situ ada yang bukan muslim, maka ucapkan permisi tidak cukup. Dari situ, apakah mereka nggak ngerti punten di Jatiwangi? Tapi saya pikir di Jatiwangi ini orang Sunda, sama seperti Majalengka pada umumnya. Kayaknya nggak mungkin nih mereka nggak ngerti punten. Karena kenapa kita nggak ucapin salam? Karena untuk memulai itu perlu proses. Kita tiba-tiba nggak pernah ngucapin salam, lalu ngucapin salam assalamualaikum, rewas enggak? Rewas. Bahkan saya juga pernah melakukan hal seperti itu di masyarakat di Cirebon itu. Malah mereka tuh diam dan menduga-duga saya itu mengucapkan kalimat-kalimat aneh. Ngomong apa itu?
Kita biasa dulu dari punten, permisi. Nanti kalau udah terbiasa kita diklaim, oh dia mah kalau ketemu kita permisi. Nah baru kita ucapin salam. Assalamualaikum. Permisi, assalamualaikum. Atau boleh dibalik, assalamualaikum, permisi, atau punten bebas. Nah pelajaran di sini, di Jatiwangi ini saya melihat, subhanallah kok saya kru mengucapkan salam, permisi, punten itu nggak digubris. Selepas kajian, saya baru tahu, ternyata ikhwah, saudara kita yang mengundang saya untuk ke tempat tersebut, memiliki muamalah yang buruk. Kalau keluar rumah, jalan melewati masyarakat itu, watados, biasa lempeng aja. La salam wala kalam, nggak ada nama ucapan salam, nggak ada namanya ucapan permisi. Ini pelajaran penting. Dan dakwah tentu tidak akan bisa masuk di tempat tersebut karena ia membukakan gerbang ya orang yang memang tidak disukai. Di sini akhirnya saya ngasih PR ke ikhwan tersebut sebelum antum berdakwah dengan kajian, saat antum berdakwah dengan akhlak dulu. Jadi sini pelajaran penting. Jangan sampai hanya egois kita, kakak, adik. Bilang aja, barakallah, sanallahu alaikum. Jangan sampai karena egoisnya kita, akhirnya kita dicap oleh Nabi SAW, dianggap bukan sebagai golongannya. Kemudian syarat kedua, orang yang tidak mau menyayangi yang lebih muda, itu pun dianggap sebagai laisa minna, bukan termasuk golongannya kami, kata Nabi SAW. Di antaranya adalah apa? Kalau kita ketemu anak kecil, baik itu anak kita sendiri, atau anak teman kita, atau anak orang lain, lalu dia ngajak salaman kepada kita, biasanya ngapain? Cium tangan kan? Nah, saran saya ketika anak kecil berjabat tangan dengan kita, bapak atau ibu ya bebas. Lalu mereka ini mencium tangan kita, maka saran saya cium kembali tangan mereka. Saya ulangi, di antara ini adab ya yang dicontoh oleh para, dan ini biasanya bagian dari urf, kebiasaan orang-orang Timur Tengah. Mereka tuh kalau jabat tangan dengan anak kecil, kalau tangan mereka dicium, mereka itu mencium kembali tangan anak kecil tersebut. Dan saya merasakan, wah ini besar manisnya. Biasanya anak-anak yang sering kita perlakukan seperti itu, meskipun mereka adalah anak orang lain, mereka akan lebih merasa nyaman berinteraksi dengan kita daripada orang tuanya yang tidak memperlakukan seperti itu. Dan ini terjadi di beberapa kasus saya ketika berkunjung ke rumah teman, gitu. Ada satu murid saya misalkan di satu daerah, di kota, saya main, saya bilang kalau ada waktu insya Allah saya berkunjung. Biasanya kalau saya di Kuningan atau di tempat lain, itu ternyata subhanallah di beberapa keadaan teman ini ngingetin Ustaz jadi nggak berkunjung ke sini. Saya bilang insya Allah jadi. Terus sampai sini, apa nih Ustaz? Bukan anak mengganggu aktivitas Ustaz. Anak tadi ngomongin anak Ustaz lagi itu memastikan Ustaz jadi kesini atau tidak. Karena anak-anak nangis Ustaz. Nanyain, kok Ustaz Fadli gak datang-datang? Karena di sini poinnya adalah apa? Adanya kenyamanan dalam interaksi. Ya. Gimana kita mau menyampaikan nasihat kalau kita dalam pertemuan aja awal sudah tidak disukai? Ya termasuk ini pun trik ini saling mencium tangan itu bisa dilakukan antara suami istri. Jadi bukan hanya kewajiban istri yang harus mencium tangan suami. Suami juga boleh mencium tangan istrinya. Dan itu merasa termuliakan. Apa sih tujuan anak kecil mencium tangan orang dewasa? Menghormati. Berarti ketika kita praktikkan itu kepada anak kecil, tandanya apa? Kita juga menghormati dia. Kita juga menyayangi dia. Begitupun istri ketika mencium tangan suami, tandanya istri ini menghormati suami. Begitupun suami ketika mencium tangan istri, tanda istri pun suami ini menghormati, menyayangi istri. Ini diantara faedah yang kita bisa amalkan setelah ini, insyaallah. Hadis tadi diriwayatkan oleh At-Tirmidzi nomor hadis 1919, dan Syalbani menyatakan hadis ini hasan. Sebelum saya lanjutkan, poin terakhir tentang syarat hadis tadi ya.
syarat yang Nabi SAW sampaikan di hadis tersebut adalah tidak akan termasuk golongan kami, yakni mereka yang tidak mengerti hak orang yang berilmu. Maksudnya adalah agar orang-orang yang berilmu ini didahulukan pandangannya. Ini suara saya jelas ya ke belakang? Ibu jelas ya? Kayak ini bergumam. Ibu jelas nggak suaranya? Jelas. Barangkali nggak jelas bilang aja, Bu. Di antara praktik dalam hadis ini, jangan sampai kita tidak teranggap sebagai golongan Nabi gara-gara kita memperlakukan orang yang berilmu dengan cara yang salah. Kalau di satu keadaan kita dapat pesan chat WhatsApp ya. Zaman dulu istilahnya SMS, kalau sekarang chat atau WA. Satu dari teman, satu dari orang tua, satu dari ustadz, satu dari istri. Mana yang dilakukan? Orang tua. Lalu yang kedua siapa? Ustadz. Berdasarkan hadis ini. Meskipun dalam kasus kenyataan hal ini kan hal-hal pelik. Tinggal dilihat kondisinya aja. Ada sebagian orang, Ustadz, Anda nggak begitu. Anda biasanya kalau lagi sibuk, begitu buka handphone, yang saya balas, yang terbawah. Biar nanti berurutan, gitu kan? Silakan, itu hak kita. Asalkan jangan sampai ada maksud tidak menghormati orang yang berilmu. Dengan cara apa? Tidak memprioritaskan. Bagaimana sih perasaan kita ketika sebagai orang yang dianggap sebagai warga Indonesia memiliki data-data yang sesuai peraturan seperti KTP, SIM, dan lain-lain, kita sudah punya, teranggap sebagai orang Indonesia. Lalu ketika kita berobat, kita tidak diprioritaskan. Kecewa tidak? Kecewa. Nabi SAW memperingatkan kita agar jangan sampai tidak mendahulukan pandangan orang yang berilmu. Jangan sampai kita tidak tahu hak-hak orang yang berilmu. Meskipun poin ini tentang beradab kepada guru akan saya ulangi di bab kedua tentang beradab sebelum berilmu, yaitu di poin kedua juga, tapi judulnya beda, tentang adab kepada guru, adab kepada ahli ilmu. Kalau ini kan beradab kepada guru. Nanti saya akan jelaskan di bab kedua itu tentang adab kepada ahli ilmu. Dan di situ saya jelaskan di antara tahapan atau cara kita memperlakukan seorang guru adalah sebaiknya kita tidak memperlakukan guru kita seperti kita memperlakukan orang lain. Di antara maksudnya adalah saya selalu mengingatkan, jangan gunakan panggilan kepada teman digunakan kepada ustaz. Apa kebiasaan kita ke teman? Suka menyingkat nama. Namanya Asep. Dipanggilnya apa? Sep. Bahkan diubah jadinya Cep. Namanya Fatur. Dipanggilnya Tur atau Fat. Namanya Fadli, dipanggilnya Di atau Fad. Kebiasaan kita kepada teman seperti itu jangan diterapkan kepada ahli ilmu, kepada guru jangan. Kalau mau panggil lengkap, ketika kita mau memanggil seorang ahli ilmu, guru kita dengan panggilan ustaz, maka panggil dengan ustaz. Jangan disingkat UST, jangan disingkat apa? Tan. Apalagi singkat gini. Ada lagi yang baru. Stan. Udah bagus-bagus, ustaz, U-nya dihilangi.
Padahal kalau kita mau komplain, kan ngetik O aja tuh nggak susah. Masya Allah sekarang HP kita smartphone, Android. Ya? Pernah nggak ngalamin zaman mungkin dulu tahun 2000-an, di saat smartphone ada, HP Nokia itu kan kalau tombolnya susah suka ditekan-tekan. Ya? Ngalamin nggak? Saya ngalamin gitu. Kalau kita mau nulis pasar, itu nulis angka di P sama S di angka 7 tuh tekan-tekan, ya, PQRS gitu kan. Kita kan nggak seperti itu. Mungkin di zaman dulu ketika tombolnya udah error ditekan-tekan, saking kesannya susah, bisa kita singkat. Tapi sekarang dengan teknologi yang sudah Allah mudahkan kita untuk berkomunikasi, kenapa harus menyingkat itu? Oh, Ustadz sibuk. Ya udah, nanti dibalasnya kalau sedang tidak sibuk. Ngetik Ustadz itu paling 2 detik. Meskipun atau nulisnya UST atau TAD atau STAD. Ini pelajaran. Jangan perlakukan guru kita seperti kita memperlakukan orang lain. Jangan. Guru ini atau ahli ilmu ini dalam Islam punya kedudukan yang spesial. Buktinya apa? Nabi memperingatkan ini. Kalau saja hak guru itu sama seperti hak teman, tidak akan Nabi mengancam dengan pernyataan ini. Maka sekali lagi, maksud dari hadis ini, Nabi menginginkan kita sebagai umatnya, ketika kita sebagai seorang murid harus benar-benar menjaga hak guru kita. Apapun status guru kita, apapun titelnya, apapun ilmu yang diajarkannya. Kalau ada yang bertanya, memang apa yang membuat hak kita harus menghormati guru kita? Maka kita jawab, karena mereka telah mengajarkan dan mendidik kita dengan akhlak dan ilmu. Kalau mengajar berarti ilmu, kalau mencontoh berarti akhlak. Dua hal ini gak mudah. Gak semua orang bisa mengajarkan ilmu, dan tidak semua orang bisa mencontohkan ilmu. Makanya ada istilah pengajar dan pendidik itu beda, Pak. Perannya besar mana? Pendidik. Kalau ada pendidik itu, dia menggabungkan antara ilmu dan akhlak. Dia harus bagaimana caranya memikirkan strategi agar bisa mengajarkan ilmu dan mencontohkannya. Tapi kalau pengajar hanya ngajarkan saja, tanpa harus memikirkan gimana caranya mencontohkan, mempraktikkan. Dan seorang guru ini, mereka sudah berjasa banyak kepada diri kita, karena mereka yang sudah menjadi penerang dan penunjuk jalan untuk kita dari kegelapan menuju cahaya, yaitu ilmu. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun." Ayat ini memang sering didengar oleh kita, baik itu di kajian atau mungkin di video. Maksudnya adalah, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai ilmu jika kalian tidak mengetahui. Inilah pentingnya peran seorang guru. Karena kalau nggak ada guru, kita tidak akan tahu mana yang harus kita kerjakan, dan kita pun tidak akan tahu mana yang harus kita tinggalkan. Quran surah An-Nahl ayat 43. Maka sebab itu saya sarankan, nasihat untuk saya pribadi dan untuk semua jamaah, maka kita yang mengatakan kita adalah sebagai penuntut ilmu, mulai sekarang perbaiki akhlak kita, perbaiki adab kita, perbaiki perilaku kita kepada guru-guru kita, siapapun itu. Dan termasuk kalau kita misalkan punya guru laki-laki dan perempuan, misalkan ibu-ibu biasa ikut kajian yang umum seperti sekarang, atau kajian khusus untuk ummahat atau akhwat yang mengajarnya ada ustazah, sama. Judulnya bukan soal jenis kelamin, bukan soal titel, tapi kedudukan. Dia sebagai apa di kehidupan kita. Sebagai guru, maka diperlakukan sama. Makanya ada beberapa ustadz ya, Masya Allah la quwwata illa billah,
ketika kita undang sebagai narasumber atau Suhaib, kalau mau main di luar saja sayang. Yassarallahu lakum. Makanya ketika kita melihat ada seorang ustadz yang memang Masya Allah punya prinsip yang tegas. Contoh kita ambil, ada beberapa asatidzah yang saya lihat memiliki prinsip yang kuat. Di antaranya Ustadz Yazid. Ustadz Yazid dan beberapa ustadz asatidzah yang memiliki prinsipnya sama, itu kalau diundang untuk tabligh akbar contoh, syarat yang beliau ajukan kepada panitia pengajian itu pertama satu, jangan perlakukan anak berbeda dengan yang lain. Antum biasanya menjamu saya di mana? Di mahad kah? Di rumah makan kah? Atau di hotel? Di rumah makan Ustaz. Perlakuan anak seperti itu. Biasanya kalau ada tamu dari luar kota, antum sediakan penginapan di mana? Di mahad kah? Di hotel atau di penginapan? Di penginapan Ustaz. Di penginapan. Oh, di hotel Ustaz. Hotel bintang berapa? Hotel bintang 2 Ustaz. Sama ya. Jangan pernah antum melebihkan budget untuk memperlakukan anak berbeda dari yang lain. Jangan. Akhirnya kita bingung. Beliau udah sepuh, masa kita perlakukan sama? Tidak. Di sini sudah tidak berbicara tua atau muda. Tapi bukan berarti haram. Jadi kalau berbicara adab itu bukan berbicara haram, halal, tidak. Ini yang satu poin yang harus saya sampaikan dan catat, bahwa kalau kita memperlakukan ustadz ya, contoh misalkan saya dikasih jamuan teh manis, lalu nanti ada yang datang disuguhkannya susu manis, susu dingin misalkan. Apakah lalu dosa? Hanya bagian dari perbedaan perlakuan yang akan dilihat dari niatnya. Kalau niatnya adalah membedakan tanda kutip menghinakan, maka ini tidak boleh. Kalau bedanya karena kemampuan, maka nggak masalah. Jadi di sini bukan seperti kita berbicara maksiat ibadah halal haram, tidak. Karena masalah adat ini masalah muamalah dan hukumnya mustahab, disukai. Dan rumus dalam bermuamalah itu, kalau kita suka diperlakukan dengan suatu perbuatan oleh orang lain, maka kita boleh memperlakukan orang dengan perbuatan tersebut. Sebaliknya kalau kita tidak suka diperlakukan oleh orang lain dengan perbuatan tersebut, maka jangan perlakukan orang lain dengan perbuatan tersebut. Itu rumusnya. Meskipun ada riwayat yang dikaitkan sebagai hadis, tapi bukan hadis. Karena riwayatnya tidak sahih. Yaitu kama tadinu tudan. Kamu ini akan diperlakukan sebagaimana kamu memperlakukan. Kita suka disopanin, maka orang lain pun akan suka disopanin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ista'adakum billahi fa'idhu, wa man sa'alakum billahi fa'atu, wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'u, fa in lam tajidu fadkhula." Kata Nabi, barang siapa meminta perlindungan kepadamu dengan nama Allah, maka lindungilah dia. Barang siapa meminta sesuatu kepadamu karena Allah, maka penuhilah permintaannya. Dan barang siapa yang mau buat baik kepadamu, maka balaslah kebaikannya. Jika kamu tidak bisa membalas kebaikannya, maka doakanlah dia. Hadis ini menjadi rumus juga dalam muamalah kita kepada orang lain secara umum, khususnya kepada ustadz, kepada guru kita. Kalau ada orang yang datang kepada kita meminta perlindungan, misalkan tiba-tiba ada tetangga kita ke rumah kita, ketok pintu, "Bu, tolong saya, Bu, tolong saya sedang diteror, saya sedang diancam," baik itu via telepon atau melalui WhatsApp, chat ya, atau mungkin secara langsung. Maka boleh segera minta perlindungan kepada yang terdekat, dan kewajiban kita yang diminta perlindungan untuk melindungi. Sekarang tuh lagi marak kan penipuan melalui
media sosial atau melalui handphone, melalui chat. Kadang mungkin sebulan yang lalu, tiba-tiba ada tetangga ke rumah sambil rumah persis dengan pada pakaian seadanya, badan gemetaran. Bu, tolong saya bu, tolong saya bu. Kenapa bu? Ini saya tiba-tiba lemas. Ternyata setelah kita tanya-tanya, sudah dia punya riwayat darah tinggi. Terus dia juga orangnya khawatiran, melihat suaminya diteror, disuruh transfer dengan sekian rupiah lah, jumlahnya besar. Akhirnya seorang istri kepikiran, dia merasakan ada terornya sangat dahsyat. Akhirnya minta perlindungan. Kewajiban kita melindungi. Kemudian para siapa yang meminta sesuatu kepada kita karena Allah, maka penuhilah permintaannya. Termasuk kalau kita kedatangan pengemis dan kita lihat dia mampu, maka kita berikan secukupnya saja. Tapi kalau dia pengemis yang memang membutuhkan dan kita tahu mereka membutuhkan, maka berikan apa yang dibutuhkan. Ya. Dan ingat, ada perbedaan hukum dalam beri kepada orang yang seperti itu antara pengemis dan pengamen. Kalau pengemis boleh mutlak kita berikan. Ustaz tahu tidak? Pengemis itu apinya bagus Ustaz. Kendaraannya bagus Ustaz. Penghasilannya besar Ustaz. Kita nggak peduli itu. Karena hukum yang mengikat kita adalah kita memperlakukan orang lain sesuai yang kita lihat. Itu hukum yang kita perlakukan. Adapun kondisi mereka di belakang kita, itu urusan dia dengan Allah. Selesai. Kita ngasih uang, kita ngasih makanan. Ternyata tuh orang sebetulnya nggak miskin, tuh orang kaya. Dapat pahala nggak? Dapat. Lalu bagaimana ketika dia berbohong? Dia berdosa dengan Allah Azza wa Jalla. Selesai. Nah sekarang tuh kita tuh ngasih nggak mau, sukanya komentar. Anak paling nggak suka kalau ngasih pengemis. Itu pembodohan. Itu ngajarin manja. Jadi seolah-olah kita itu kalau ngasih pengemis mengajarkan mereka untuk tidak bekerja. Justru karena mereka nggak punya pekerjaan, mereka seperti itu. Meskipun kita juga perlu edukasi. Kalau saran saya, kalau kita ketemu pengemisnya di rumah, misalkan suka ada tuh ya di kampung-kampung itu atau komplek-komplek itu kan suka ada yang ketuk-ketuk rumah, permisi bu, punten. Kalau kita punya makanan, kita kasih makan. Setelah makan kita ajak ngobrol. Ya, ini saya sering temui di Cirebon begitu. Mereka memanfaatkan adanya perumahan itu untuk door to door, ketuk pintu. Akhirnya ada sampai satu titik di mana kita takjub. Dia nggak ngemis, dia berjualan singkong lah atau daun-daunan lah, hasil tani gitu. Tapi melihat kondisi yang susah, akhirnya kita motivasi sambil kita kasih bantuan. Bagus sih bu, daripada ibu mengemis. Tapi apa? Akhirnya kita juga bisa membantu. Tapi kalau untuk pengamen, nah ini cerita. Kalau ada pengamen yang memang dia datang langsung mengamen, saran saya, kalau memang dia ada orang yang memang karakter, kan kita lihat bisa karakter. Kalau karakternya orang itu memang tidak keras, bukan aksinya. Ini ada uang. Kalian bukan mungkin bisa ngambil di tempat lain. Jadi dengan kita kasih uang itu menyelamatkan kita dan orang-orang sekitar dari mendengarkan musiknya. Bahasanya dijaga ya. Jangan uang nggak. Kali itu janganlah. Tapi kita bertarung di situ dengan bahasa. Silakan bisa ambil tempat lain. Atau kita misalnya lagi makan di tempat suatu rumah makan, ada pengamen. Saya yakin alasan mereka ngamen untuk apa? Makan. Ya kan? Daripada mereka ngamen nyanyi sepanjang lagu,
dapatnya cuma berapa rupiah, yuk. Berarti namanya kita makan batu. Dan itu momen spesial yang sangat bagus untuk kita nasihati. Itu saya pernah coba itu. Tapi ingat, tapi kalau sifatnya di tempat umum yang kita juga nggak punya kuasa, ini nggak usah kasih. Nggak usah kasih. Karena nanti hukumnya seperti kita membeli. Atau memfasilitasi dia untuk seperti itu, kita bayar. Akhirnya apa? Sebagai semangat. Anak aja nyanyi lagu kayak gini dapatnya segini. Coba kalau nyanyinya lebih bagus, latihannya makin vokal. Wow, kayaknya orang banyak yang suka nanti. Ini jangan seperti itu. Tapi intinya setiap orang yang datang kepada kita meminta bantuan, kita kasih. Tidak peduli di belakang kita seperti apa, yang penting tahu kita dia itu baik. Dia itu butuh. Kemudian barang siapa yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah kebaikannya. Jika kamu tidak dapat membalas kebaikannya, maka doakanlah. Di antara jasa seorang guru adalah dia telah mengajarkan ilmu kepada kita. Mengajarkan sesuatu yang tidak kita ketahui menjadi kita ketahui. Maka itulah yang membuat kita harus membalas kebaikan guru kita. Dengan cara apa? Memperlakukannya dengan cara yang sopan, cara yang baik, cara yang spesial. Itulah alasan kenapa kita perlakukan berbeda dengan cara kita memperlakukan teman. Karena teman kan mengajari ilmu ke kita. Tapi kalau guru mengajarkan ilmu kepada kita. Sayang, sebentar ya. Minum tutas. Iya, main sama bunda ya. Bisa bunda ya sayang. Iya. Kemudian kalau kita merasa kita tidak mampu membalas kebaikan orang lain, kita berbicara secara umum. Misalkan Abu Salah sering ngasih hadiah kepada saya. Lalu saya merasa saya belum mampu untuk membalas kebaikannya. Maka perintah Nabi tadi apa? Ad'ulahu. Doakanlah dia. Ini pun berlaku untuk kita secara umum. Kalau kita punya tetangga yang baik, kita punya teman kajian yang baik, yang suka kasih hadiah, yang suka memberikan bantuan, maka jangan lupa untuk selalu mendoakan dia. Doakan diri dia, doakan keluarganya, doakan mungkin anak keturunannya, doakan. Jadi bukan hanya ketika misalkan Abu Salah ngasih saya minum, lalu saya ucapkan jazakallah khairan, boleh tidak? Boleh. Tapi saran saya amalkan hadis ini dengan cara apa? Doakan di belakangnya. Dan keuntungan kita juga ketika kita mendoakan orang lain di belakangnya, apa kata Nabi? Walaka bimithli. Dan hadis Imam Muslim, barang siapa yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya, maka malaikat mendoakan walaka bimithli. Dan doa itu seperti itu untukmu juga. Kita yang mendoakan orang lain dan malaikat yang mendoakan kita. Beda level. Inilah kata para ulama di antara doa yang mustajab. Mungkin kalau kita doain diri kita susah. Dosa kita banyak, kita jarang taubat, kita jarang istighfar. Tapi ketika kita mendoakan orang lain, seketika doa kita menjadi mustajab. Sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Man faraqa ad-dalila dhalla as-sabil, wa la dalila illa bima jaa bihi Rasul." Barang siapa yang terpisah dari penuntun jalannya, maka tentu dia akan tersesat. Tidak ada penuntun yang terbaik bagi kita selain dengan mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita minta dari Sa'adah ayat 1 halaman 259. Jika seorang murid berakhlak buruk kepada gurunya, maka akan menimbulkan dampak yang buruk juga. Seperti hilangnya berkah dari ilmu yang didapatkan, tidak bisa mengamalkan ilmunya, atau tidak bisa menyebarkan ilmunya. Itu semua contoh dari dampak akhlak buruk seorang murid kepada gurunya. Dan di antara adab kepada seorang guru adalah
kalau kita mau berkunjung ke rumah seorang guru, kalau bisa jangan ketuk pintunya. Lalu bagaimana Ustaz? Bisa janjian sebelumnya, telepon atau chat, atau mungkin menunggu di waktu di mana biasa keluar, yaitu ketika waktu sholat. Para ulama salam itu adalah suri tauladan untuk kita. Ada kisah dari Abu Ubaid al-Qasim bin Salam rahimahullah. Beliau berkata, aku tidak pernah sekalipun mengetuk pintu rumah seorang dari guruku, karena Allah Azza wa Jalla berfirman, walau annahu sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim. Dan sekiranya mereka bersabar sampai engkau keluar menemui mereka, tentu akan lebih baik bagi mereka, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Quran surah Al-Hujurat ayat 5. Hebat kan para ulama ini? Mereka bisa mengamalkan ayat dalam kehidupan. Inilah keutamaan dalam belajar. Gak akan sama orang yang belajar dengan orang yang tidak mau belajar. Karena Allah sudah menjanjikan, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, kata Allah. Tidak akan, apakah kamu mengira orang yang berilmu dengan yang tidak memiliki ilmu itu sama? Tidak bisa. Ini berdasarkan ayat ini, akhirnya Abu Ubaid al-Qasim mengamankan ayat ini dengan cara apa? Tidak pernah mau untuk mengetuk pintu rumah gurunya. Kalau mau berkunjung, tunggu aja depan rumah. Dan biasanya ini kan kita juga suka peka ya. Kayaknya ada orang deh. Kalau memang kita tidak mau mengetuk pintu, kita boleh dengan cara apa? Ucapan salam. Assalamualaikum. Ini ada contoh kasus, subhanallah. Seorang murid berkunjung ke rumah gurunya. Begitu nyampe depan pintu, klakson, didit. Dia bukan kurir. Dia bukan orang yang punya wewenang untuk itu, tidak boleh. Kurir aja, kan ada sopan Pak, permisi, assalamualaikum. Kurir loh. Masa kita penuntut ilmu lebih buruk dari kurir? Pelajaran penting. Termasuk para ibu-ibu juga sama, ketika berkunjung ke ustazah, atau mungkin mengajak suaminya berkunjung ke ustaz, ajak dengan cara yang baik. Contohkan, nanti ya bersana kita ucapkan salam saja, jangan ketuk pintu. Boleh nggak Ustaz? Pencet belnya? Nggak boleh, sama. Meskipun dalam kisah ini tidak disebutkan apakah kamu mengucapkan salam atau tidak, tapi yang pasti maksud dari ini adalah tidak mengganggu. Karena dengan kita tiba-tiba datang untuk pintu atau bel, tentu akan mengganggu. Dan saya merasakan itu, Pak. Saya paling merasa terganggu kalau sedang istirahat, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Akhirnya kita berpikir kan, seketika dipaksai pakai baju yang rapi keluar. Ini mengganggu, Pak. Boleh. Berbeda kalau kita mau ke teman, gak ada cerita, gak ada urusan. Ya. Ingat gak zaman dulu kita kalau nyamper teman gimana? Biasanya teman kita Ahmad, nyampe rumah ya Ahmad, kayak gitu kan? Karena itu teman, meskipun kurang tepat etikanya. Tapi dengan anak-anak kita di tempat itu maklumi kita, dia belum terbebani dosa. Ini kita sudah dewasa, kita sudah menuntut ilmu. Masa tidak ada bedanya kita dengan anak-anak? Ini contoh. Jadi di antara hadap kepada seorang guru, sebaiknya tidak mengetuk pintu rumahnya ketika bertamu. Mengetuk pintu aja nggak boleh, apalagi dengan perlakuan yang lebih parah dari itu. Ada kisah yang mungkin menjadi penutup dari pertemuan kita pada sore hari ini. Dulu bapak-bapak atau ibu-ibu
Pernah nggak punya guru ngaji? Pernah kan? Zaman dulu itu kita kalau belajar ngaji itu kapan? Pada maghrib ya. Berarti kita ngalami. Kita sering lupa jasa orang-orang yang seperti itu. Ingat loh, guru itu adalah mereka yang mengajarkan ilmu kepada kita. Besar, kecil, banyak ataupun sedikit. Maka perlakukan mereka dengan sopan. Ucapkan terima kasih. Perlakukan mereka sebagaimana mereka adalah guru kita. Akuilah mereka sebagai guru kita. Nah sekarang tuh banyak kasus tuh malu. Anak malu ngakuin mereka guru anak. Kenapa? Sholatnya masih kayak begitu. Masih belum mengerti sunnah. Atau mungkin masih melakukan hal-hal yang keliru. Contohnya misalnya rokok gitu kan. Maka ini satu hal menurut saya, jangan terlalu pikir ke situ. Substansinya adalah mereka pun sudah mengajarkan ilmu pada kita. Ada kisah sebentar. Pada terjadi di kota Madinah. Ada seorang guru di lembaga pendidikan setara SMP atau SMA. Seorang guru ini mengajarlah seperti biasa. Suatu ketika di antara murid-murid yang ada di kelas tersebut, Allah jadikan ulama menjadi seorang syekh. Suatu ketika guru ini lewat suatu majelis di Masjid Nabawi. Kan Masjid Nabawi itu kajiannya banyak, ya. Lewatlah majelis yang sedang ramai banget. Suatu ketika si syekh ini yang sedang mengajar di majelis tersebut tahu yang lewat itu adalah orang yang dulu ngajar saya di SMP. Lalu yang dilakukan oleh syekh tersebut, dia langsung berdiri meninggalkan majelisnya sementara waktu, lalu menghampiri gurunya tersebut, dan dia menanyakan kabar, mengucapkan salam. Setelah itu dia mengatakan kepada para jamaah, "Wahai jamaah, dia adalah orang yang sangat berjasa dalam diri, karena dia adalah guru. Dia yang mengajarkanku ilmu di waktu aku SMP." Tidak mau. Sekarang kita kan sering gitu, merasa apa ya namanya, nggak butuh lagi dengan sosok guru-guru ketika SD, SMP, SMA. Saran saya, kalau ketemu nggak ada salah yang kita ucapkan salah. Kalaupun Ustaz, nanti gimana kalau dia lupa dengan kita? Nggak ada masalah. Kita kenalkan diri kita, bahwa masih ingat dengan saya yang dulu kalau di kelas suka tidur misal. Saya yang dulu suka bantu Bapak bersihkan papan tulis. Jelaskan tentang kita kepadanya. Mudah-mudahan dia ingat. Satu hal yang mulai luntur dari dunia ilmu saat ini. Nabi SAW bersabda, "La yashkurullaha man lam yashkurun nas." Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah bagi seseorang yang tidak mau berterima kasih kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud nomor hadis 4811. Dari hadis ini lagi-lagi menuntut kita harus berterima kasih kepada guru kita, karena dia sudah memberikan banyak kebaikan kepada kita. Karena kebaikan yang terbaik adalah ilmu yang tidak akan pernah bisa ternilai, yang tidak akan pernah bisa terbalas. Kalau kita mustarakan orang yang ngajari kita ngaji dibandingkan orang yang ngasih kita uang 5 juta, 10 juta, tentu manfaatnya akan lebih besar dari orang yang mengajarkan kita ngaji. Dari ngaji ini kita bisa mengajarkan ngaji, kita dapat uang misalkan, kita bisa ibadah sholat dengan benar, kita bisa ngaji dengan benar, manfaatnya lebih baik. Justru 5 juta, 10 juta ini bisa membuat kita lalai, ya, jalan-jalan, lupa sholat, lupa sedekah, lupa nolong orang. Inilah alasan kenapa lagi-lagi Nabi SAW menyampaikan syariat Islam tentang etika kita sebagai murid kepada guru. Di sisi lain kita menghormatinya,
Di sana kita juga harus sering-sering mensyukuri nikmat yang Allah telah berikan kepada kita dengan adanya seorang guru. Makanya bersyukur kalau kita diberikan kehidupan dekat dengan ulama, dekat dengan ustadz. Kita mentok nggak tahu, tanya ustadz lah. Masa tanya Google? Kita mentok soal warisan, tanya ustadz. Kita bingung soal zakat harta, tanya ustadz. Kita tidak tahu zakat pertanian, padi, kalau udah panen berapa kilo, misalkan dapatnya berapa kintal, berapa ton, zakatnya bagaimana, tanya ustadz. Kita sebagai pebisnis, kita sebagai pedagang, adakah zakatnya? Tidak, tanya ustadz. Kita nggak bisa wudu, tanya ustadz. Nggak bisa sholat, tanya ustadz. Kita kalau konsultasi hukum aja, konsultan, mahal atau murah biayanya? Mahal, jutaan. Kita konsultasi kesehatan, periksa kesehatan kandungan, cukup 10.000? Enggak, ratusan nih. Coba ke ustadz, namanya panjang-panjang, ya, dikasih kopian juga enggak. Dapat terima kasih. Insya Allah di pembahasan selanjutnya kita akan bahas tentang sebab-sebab hilangnya keberkahan ilmu di pertemuan selanjutnya. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Bismillah. Ada pertanyaan. Apakah ada batasan terkait beradab kepada guru sehingga kita juga dalam memperlakukan seorang guru itu tidak salah? Betul. Ya, memang kita diperingatkan oleh Nabi SAW, yakumul gulu. Berhati-hatilah kalian dari sifat gulu, berlebihan. Terkait misalkan contoh, bolehkah kita mencium tangan guru kita? Jawabnya boleh. Terlebih kalau guru kita adalah orang yang sudah sepuh. Karena Nabi SAW mengatakan al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan itu ada bersama akabir. Lalu para ulama mengatakan makna akabir itu dua. Akabirul ilmi wa akabirus sin. Orang yang senior dalam masalah ilmu dan senior dalam usia. Maksudnya apa? Dia yang punya ilmu dan dia usianya tua. Seorang guru yang masih muda saja, karena hanya punya satu poin ilmu, harus kita hormatin. Termasuk kalau kita punya orang tua, kita punya tetangga, kita punya teman, dia sudah tua, hormatin dia. Kenapa? Dia punya usia yang lebih dari kita. Biasanya orang yang punya ilmu, dia punya pengetahuan. Orang yang punya usia, dia punya pengalaman. Makanya pernah gak kita diomongin, udah kamu tuh gak bakal bisa lebih tahu dari saya lebih berpengalaman, saya lebih tua. Wajar. Maka terkait mencium tangan boleh, dengan syarat menghindarkan niat atau harapan agar mendapatkan sesuatu yang lain. Dengan barakallahu fiik, dengan saya mencium tangan guru saya akan menjadi orang yang berilmu. Saya akan menjadi orang yang lebih paham ilmu daripada yang tidak mencium tangan. Hilangkan seperti itu. Karena sekali lagi tujuan mencium tangan adalah untuk menghormati. Tidak lebih dari itu. Maka tidak boleh kita memunculkan niat-niat yang lain. Terlalu kalau kita cium tangannya bolak-balik, ya inilah cerita. Ya. Kenapa kita tidak mencium tangan bolak-balik orang tua kita? Kenapa kita tidak mencium tangan bolak-balik istri kita? Itu pertanyaan besar. Tapi ketika kita hanya bertanya, apakah boleh mencium tangan seorang guru? Boleh. Termasuk afwan. Boleh juga mencium kening. Ingat, ciuman yang berkesan kepada semua pihak adalah kening. Ke sesama lelaki, masih boleh. Termasuk kalau kita kan cium tangannya. Kalau kita cium tangan orang-orang Timur Tengah, para ulama, mereka aneh. Karena penghormatan yang berlaku di antara mereka adalah kecium keningnya. Sebagaimana Aisyah sering dicium keningnya oleh Nabi SAW. Kapan? Ketika Nabi mau berangkat sholat. Sering atau jarang nyium istri? Biasa kan kalau mau sholat, sempatkan jabat tangan atau cium kening. Ini berpahala juga karena sunnah. Sehingga sejabat tangan yang dibolehkan oleh Islam ya khususnya dalam memperlakukan seorang guru, cium tangan saja, tanpa harus memunculkan harapan-harapan yang lain.
Terutama kalau guru kita adalah orang yang sepuh, maka ini lebih layak untuk kita perlakukan demikian. Allahu ta'ala. Ibu-ibu barangkali mau bertanya bisa melalui surat atau mungkin langsung juga boleh. Silakan. Masih ada waktu. Tidak ada? Boleh, silakan. Baik, terkait menyikapi kesalahan guru, maka pertama ini ada rumus dari Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kalau kita punya teman, punya orang tua, punya istri, punya suami, punya guru salah, nasihatin. Ada nggak dalil yang menjelaskan kalau kita melihat saudara kita salah, sebarkan kesalahannya? Ada tidak? Tidak ada. Ada nggak orang lapar terus mandi? Nggak ada. Kalau orang lapar, makan. Kalau kita lihat orang kelaparan, kasih makan. Ketika kita melihat istri kita salah, melihat suami kita salah, melihat guru kita salah, melihat teman kita salah, nasihati. Oh Ustaz, Anda nggak berani nasihatin Ustaz. Maka cari orang yang terdekat dengan Ustaz tersebut untuk menyampaikan nasihatnya. Atau sekarang gampang, ada WA. Ustaz, anak pulang dari anak dapat kabar, Ustaz tuh punya kesalahan, penyampaiannya begini-begini. Ustaz punya kesalahan, katanya kesesatannya begini-begini. Apakah benar Ustaz? Pertama tabayun dulu kan, memastikan kabar angin, kila wakol, katanya itu benar atau salah. Yang kedua, kalau benar nasihatin. Kita punya teman, kamu katanya sekarang sudah futur, gak pernah kajian lagi, atau kamu udah berpindah haluan. Temui baik-baik, tanya kabar. Pastikan dulu kabar yang kita dapatkan benar atau salah. Validasi, memastikan benar atau salah. Kalau benar, nasihatin. Kalau salah, hilangkan jauh-jauh kabar buruk tentang orang tersebut. Lalu yang kedua, setelah kita mau nasihatinya, disertai dengan tabayyun, istilahnya gitu ya. Lalu kita mendoakan. Tadi ya, fad'u lahu wa illam tajidu fad'u lahu. Kalau kita belum mampu membalas kebaikan orang tersebut, doakan. Ya Allah, jagalah guru-guru kamu. Makanya ada seorang jamaah saya di Cirebon. Dia punya, Masya Allah, dia itu aktivis dakwah. Dia tuh kerja di As-Sunnah yang biasa menjadwal khutbah Jumat di Masjid As-Sunnah atau di wilayah Cirebon. Dia setiap kalau nge-share disertai doa. Ya Allah, jagalah guru-guru kami agar kami selalu dekat dengan mereka, tidak menjadi menjauh. Ini satu doa yang sangat bagus bagi saya. Jadi kalau kita melihat kesalahan orang lain, nasihat jangan disebar. Pertama, belum tentu benar. Yang kedua, mau sebanyak apapun orang tahu kesalahan orang tersebut, jadi benar nggak? Nggak jadi benar. Akhirnya ad-dinu nasihat. Agama itu nasihat tidak tersampaikan. Wallahu ta'ala. Ya, kita doakan semoga saudara-saudara kita yang tiba-tiba menjauh tanpa adanya sebab yang jelas, kita doakan semoga Allah berikan hidayah dan taufik untuk kita dan untuk mereka, dan semoga Allah hiasi kita dengan akhlak yang mulia insyaallah. Kita tutup dengan doa kepada diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.